Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang kemarin penjelasan hadis arba'in, hadis kedua. Agama ini tidak sempurna kecuali dengan persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ia adalah Muhammad bin Abdullah al-Quraisy al-Hashim. Siapa yang ingin mengetahui dengan sempurna tentang Rasul yang mulia ini, silahkan membaca Al-Quran, As-Sunnah, dan kitab-kitab sejarah yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimpun persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dalam satu rukun. Itu mengingat karena ibadah itu tidak sempurna kecuali dengan dua perkara, ikhlas karena Allah, dan inilah yang dicakup dalam persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, serta mengikuti mutaba'ah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang dicakup dalam persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan keduanya sebagai satu rukun dalam hadis Ibnu Umar, di mana beliau bersabda yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara: persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, dan seterusnya. Keislaman seorang hamba tidak sempurna hingga dia mendirikan sholat. Mendirikan sholat ialah melaksanakannya dengan benar sesuai tuntunan syariat. Mendirikan sholat ada yang berupa kewajiban dan ada yang berupa kesempurnaan. Yang merupakan kewajiban ialah membatasi pada apa yang minimal diwajibkan di dalamnya. Sedangkan yang berupa kesempurnaan ialah mengerjakan hal-hal yang dapat menyempurnakannya menurut apa yang sudah dikenal dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat-pendapat ulama. Islam tidak sempurna kecuali dengan menunaikan zakat. Zakat ialah harta yang diwajibkan atau diambil dari harta-harta yang wajib dizakati dan ditunaikan, yaitu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Allah telah menjelaskan hal itu dalam surat At-Taubah dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jihad fi sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Puasa Ramadan ialah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ramadan ialah bulan antara Sya'ban dan Syawal. Adapun haji ke Baitullah ialah bersengaja ke Mekah untuk menunaikan manasik haji dan terikat dengan kemampuan berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu. Quran surat At-Taghabun ayat 16. Juga berdasarkan salah satu kaidah yang ditetapkan oleh para ulama bahwa tidak ada kewajiban dengan adanya ketidakmampuan dan tidak ada keharaman dengan adanya darurat. Utusan Allah dari kalangan malaikat mensifati utusan Allah dari kalangan manusia. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
dengan kebenaran, dan Jibril memang benar ketika menyifati beliau dengan kebenaran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling benar. Kecerdasan para sahabat di mana ditunjukkan ketika mereka heran bagaimana seorang penanya membenarkan siapa yang ditanya. Biasanya penanya itu tidak tahu, dan orang yang tidak tahu tidak mungkin menghukumi suatu ucapan dengan predikat benar atau dusta. Tetapi keheranan ini lenyap ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ini adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Iman itu mencakup 6 perkara, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar, yang baik dan buruknya. Perbedaan antara Islam dan iman, ini ketika keduanya disebut secara bersamaan. Beliau menafsirkan Islam sebagai amalan-amalan anggota badan, dan iman sebagai amalan-amalan hati. Tetapi ketika disebutkan secara mutlak, maka masing-masing dari keduanya mencakup yang lainnya. Maka Allah berfirman, yang artinya, dan telah aku ridhoi Islam itu jadi agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Dan firmannya yang artinya, barang siapa mencari agama selain dari agama Islam. Quran Surat Al-Imran, Quran Surat Ali Imran ayat ke-85. Mencakup Islam dan iman. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-19. Dan ayat-ayat sejenisnya mencakup iman dan Islam. Demikian pula firman-Nya yang artinya, maka memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Quran Surat An-Nisa ayat ke-92. Mencakup Islam dan iman. Adapun jika keduanya disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing dari keduanya ditafsirkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis ini. Iman kepada Allah adalah rukun iman terpenting dan teragung. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukannya lewat sabdanya, kamu beriman kepada Allah. Iman kepada Allah mencakup keimanan kepada eksistensinya, rububiyahnya, uluhiyahnya, serta asma dan sifatnya. Bukan sekedar beriman kepada keberadaannya. Tetapi iman itu harus mencakup 4 perkara ini. Mengimani eksistensi, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Menetapkan eksistensi malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang disifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai sifat dalam Al-Quran dan disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam As-Sunnah. Cara beriman kepada mereka ialah mengimani nama-nama malaikat yang nama-nama mereka disebutkan, sedangkan nama-nama malaikat yang tidak disebutkan, maka kita mengimani mereka secara global. Kita juga mengimani tugas-tugas yang mereka jalankan yang telah kita ketahui dari nas. Kita juga mengimani sifat-sifat mereka yang dengannya mereka disifati sepanjang yang kita ketahui. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Jibril alaihi salam yang memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk sesuai pencipta aslinya. Kewajiban kita terhadap malaikat-malaikat ialah meyakini dan mencintai mereka, karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang melaksanakan perintahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula mereka merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Quran Surat Al-Anbiya ayat
19 dan 20.